Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julizar Nasrul. Nomor BP 19 10 11 55 31 0657. Saya akan memahami materi tentang etika penelitian dan gaya selingkung. Oke, yang pertama, pengertian etika penelitian. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat kebiasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika bermakna ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang akhlak, moral. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan berdasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral. Etika berkaitan erat dengan masalah nilai. Etos mengemukakan sesungguhnya etika lebih baik bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungannya dengan tingkah laku manusia. Memaknai etika sebagai filsafat praktis artinya adalah filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkat laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan. Kode etika adalah serangkaian norma-norma etika yang membuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etika yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas menurut tanggung jawab profesi. Segitu aja tentang etika penelitian. Dari kesimpulan etika penelitian adalah etika penelitian merupakan prinsip yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas penelitian. Plagiarisme adalah penjiblakan atau mengaku atas karya orang lain oleh seseorang yang menjadi karya tersebut sebagai karya ciptaannya. Lanjut, yang kedua, gaya selingkung. Gaya selingkung merupakan salah satu penciri kepribadian dan jati diri suatu berkala. Gaya ini tumbuh dan berkembang dalam suatu rentang waktu dan menjadi matang setelah memampankan diri dari pengalaman dan kenyataan ini terlihat bahwa gaya selingkuh itu bersifat dinamis. Perubahan evolusioner terjadi terus-menerus sampai didapatkan keunikan dan kejatian diri yang khas. Penyunting jurnal harus menyelaraskan antara gaya pribadi penyumbang naskah dengan gaya selingkuh yang dianut oleh berkalanya. Beberapa faktor baik dari dalam maupun dari luar berkala dapat mempengaruhi perkembangan mempan gaya selingkuh. Meskipun demikian, kunci utama terletak di tangan penyunting, terutama penyunting pelaksana yang bertanggung jawab atas pengenjawatahanan produk dan penampilan berkalanya. Beberapa pengamat melihat bahwa gaya selingkuh sebenarnya merupakan hasil total penampilan fisik dan kedalaman falsafah yang melandasi penuaran pesan yang disampaikan melalui terbitan. Pada dasarnya terdapat tiga kelompok komponen yang menentukan gaya lingkungan suatu berkala, yaitu perwajahan dan format dan pola penulisan serta kedalaman dalam kerincian penyajian. Pemantapan wajah berkala, ukuran, warna, hiasan, isi, dan tata letak sampul setiap terbit merupakan kesan pertama yang diamati orang lain. Format dan tata letak halaman, tipe dan huruf
huruf, sistem penomoran, organisasi atau pengaturan isi naskah, jenis kertas, dan faktor penampilan fisik merupakan tolak ukur kecermatan para penyunting pertahanan kemampanan gaya selingkungan. Baiklah, segitu saja memahami materi tentang etika penelitian dan gaya selingkuh. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kurang jelas. Maaf saja karena keadaan kurang sehat, jadi maaf saja kalau kurang jelas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.